Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya, ala rasulullah, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kembali kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wong ngirim surat dengan hormat. Bersama surat ini saya minta jelaskan di dalam hukum agama Islam mengenai yang melakukan perbuatan sihir-sihir ini. Sudah bertahun lamanya, dari tahun 71 sampai sekarang. Caranya menanyakan nama yang bersangkutan, binnya, ibunya. Sudah itu kertas yang sudah digajah 7 lembar digabungkan sama yang bersangkutan. Uang logam 7 rupiah digosok ke di perutnya. Nasi gemuk 7 bungkus hari Jumat digantung ke di Masjid Agung di tali besi arah kiblat. Kalau Masjid Agung nak atik, gantung ke batang bulunya kali ini. Ada banyak. Dan baju yang dipakainya sudah lama diambilnya dan dirajai, dan amalannya yang dibaca oleh yang bersangkutan itu diambil. Yang menjaga ini disuruhnya istrinya. Istrinya ini adalah anak muridnya Kiai. Kalau tidak, gila mati. Nah, yang tidak dipertanyakan hukumnya melakukan perbuatan ini termasuk golongan kaum Yahudi tak? Atau Nasrani. Sehingga istrinya dahulu yang meninggal dunia terjatuh pecah kepalanya. Orang beragama Islam memusuhi orang Islam. Pertanyaan, adakah larangan orang yang beramal yang hendak beramal masing-masing amalan untuk beribadah kepada Allah dilarang? Apakah orang akan melakukan perbuatan ini? Terima kasih. Yang jelas kalau melakukan hal-hal yang macam ini, kalau dia tidak berdasarkan keterangan dari riwayat paling tidak dari ulama, berarti dia tergolong pada golongan ini. Kemudian tadi melarang istrinya untuk berbuat kebaikan, ya jelas berarti orang itu membenci hal yang bagus buat dia. Orang yang saling tidak berteguran, sayang amal ibadatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, berbuat dan beramallah sesuai dengan tuntunan, dan kalau tidak ngerti tanya dengan yang ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, aku ini tempat kami banyak uang pakai air ledeng, tapi yang kami pakai ini uang yang masang tapi enggak pakai meteran. Yang punya galak salat jadi kami beli terus setiap bulan sama uang itu. Air yang pakai ini halal tak untuk berwudu? Terus kami nak cari air lain belum ada. Mana kami pula uang susah, dan ibuku ngambil uang koperasi untuk nyambung makan. Ya, jadi untuk ibu yang ledeng-ledeng ini, lapor ke dulu, Bu. Jadi kalau sudah dilaporkan bahwa sekepam, bahwa Pak, ledeng di tempat kami itu bocor atau lain sebagainya, atau meterannya tidak jalan. Nah, sembari dia nak menerangkan tadi, ya manfaat ke banyunya, ngomong kami manfaat ke dulu. Kalau memang sengaja dia dibocorkan, sengaja dia macam itu nian, ya kategori dia yang ngambil hak wong, hak negara, ya. Ya kalau hukum suci bersih ya sah soal wudu. Tapi soal amalnya diterima apa tidak oleh Allah jelas. Kalau banyunya dari boleh mencuri berarti tidak ada benar. Ya jangan ngambil duit koperasi, tahu ibunya. Karena kalau dia di dalamnya ada apa? Ada bunganya tetap haram. Maka itu kadang-kadang mana ngomong ke nyo. Kalau kasarnya itu ya problem hidup dah habis-habis macam itu. Ustaz mau tanya nih, saya punya teman terus saya sahur di rumah dia. Ketika pulang ternyata HP adiknya hilang, terus keluarganya nuduh saya, padahal saya enggak ngambil. Ya sudah, awak ngomongan dia, jangan ngomongan anak sini. Terang dengan orang tuanya, tidak ngambilnya. Ustaz, jika setelah sahur dan salat subuh, saya tertidur dan saya mimpi berzina dengan laki-laki yang entah siapa. Apa soal puasa saya batal? Tidak batal, mimpi. Ustaz kata Ustaz kemarin kalau mandi wajib ditutup sah.
tapi pakai tayamum. Aku kemarin tak tahu, jadi mandi baik dan juga tak pakai tayamum. Jadi saya tak karena aku tak tahu apa yang harus diulang. Bukannya ditutup saja. Jadi yang tidak ada kena banyu mandi wajib itu harus setelah mandi wajib ngambil tayamum lagi untuk nyempurnakan mandi wajibnya. Nah itu. Bacaan la ilaha illallah la syarikalah dan bacaan Allah ma'ajirna minan nar berapa kali? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir 10. Allah ma'ajirna minan nar 7 kali. Setelah salat maghrib dan salat subuh. Aku seorang kepala rumah tangga, sering terjadi dalam aku mengimami salat. Anak aku yang kecil pas nak sujud ada di tempat sujud. Jadi aku pindah ke kiri dan ke kanan satu langkah. Apa hukumnya? Tidak batal. Asalnya tidak 3 kali melangkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mana? Aku ayat lemah bang Pak Ustaz nanya, aku ngapulah sialnya Pak Ustaz. Setiap ada gawian pasti ada becelakon. Nah apa dia bacanya Pak Ustaz? Aku terhindar dari balak. Balak itu tidak baca, bukan gawi kita. Ya, maka itu biar dia terjauh dari balak. Terjauh dari balak. Setiap nak keluar rumah dulukan kaki kiri ya. Kemudian baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kalau wong yang kemudian baca itu kursi sekali, siapa yang baca itu kursi sekali keluar rumah, insyaallah dia akan dipiarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat ngatakan ada 1000 malaikat yang nyaga dia. Saya mau nanya, saya guru di pelosok tinggal numpang dengan masyarakat selama 4 hari di Dusun dan 3 di Palembang. Apa boleh saya zakat fitrah dengan bapak tempat saya numpang itu? Menurut keterangan yang Anda dapat dari kitab bahwa zakat itu dikeluarkan pada malam di mana kita malam hari raya tuh kita ada di mana, nah disitulah wajib zakat. Saat kalau kita sikat gigi pakai odol batal tak? Kalau memang masih ada zatnya batal. Sama kita tegak. Lanang pakai kalung emas boleh tak? Haram hukumnya. Seorang menantu mertuaku seorang yang suka sholat dan ngaji, tapi kalau bersedekah suka berlebihan, sampai-sampai ada tersisa. Kadang suka mementingkan orang lain dibanding keluarga, dan aku suka jengkel gara ia suka ungkap masa lalu sama semua orang. Aku malu pada orang lah, ia enggak mau ngangkat sama laki. Dia enggak mau ngungkit sama laki. Aku waktu itu ia marah padaku karena lakiku yang bilang padanya. Jadi aku dicaci pada waktu puasa dahulu. Enggak sempat mau kasih perlengkapan sholat, ia enggak mau terima. Katanya ia banyak dan aku sekarang masih mau kasih tapi aku takut. Dan juga ia sekali-kali baik. Kira-kira aku gimana hadapi mertuaku ini dan boros menurut Islam apa hukumnya? Tidak boleh juga kalau loba dalam hukum Islam. Kalau dia loba dalam Islam ini ya kaki akhirnya berlebih-lebihan. Ada pembatilan. Kalau dia awak biasa nunjuk dia terkung juk baik. Ustaz, yang mana dinamakan qadha dan qadar? Tadi di Kayagung ada tukang ojek lagi mangkal, di depan dia tuh ada tukang becak bebala nak ngapak kepala. Lepaslah ulu perang. Tadi kena tukang ojek hampir lepas leher, mati di tempat. Apa ini qadha dan qadar? Iyalah, itu sudah ketetapan Allah untuk diri dia. Ya, untuk diri dia. Mak mana lagi barang sudah mati, mak mana dikatakan bukan qadha dan qadar? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tadi tidur mimpi jima. Allah lah kebanyak yang bermampa mimpi bulan puasa inilah haula wala. Hari lain taklah orang bertanya soal mampa mimpi. Sikat puasa tambah banyak bermetuan.
pun tidak ada pajak juga. Kalau memang tidak sengaja tidak batal. Ustaz, aku sudah ada lagi datang bulan, terus hari ketiga berhenti, tapi malamnya keluar lagi, cak mana puasaku yang siangnya? Ya kalau memang siang tadi sampai beduk maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib tidak keluar darahnya, berarti awak wajib puasa. Nah itu sah, karena malam dia keluar kan. Apa hukum kalau galak mudi ke laki, Ustaz? Mudi itu demi untuk peluang dalam rumah. Aku dewek. Dia tuh laki-laki tapi kurang laki. Aku nih tat. Kalau duit galak berhitungan dengan bini. Makanya aku galak mudi tat. Sedangkan tat lakiku tak bergawe. Tuh tat jarang. Jadi bini mudi ke laki hukumnya apa? Laki mudi bini hukumnya apa? Tolong. Yang namanya kadzab, yang namanya bohong itu ya tetap bohong. Ana tidak berani mengikutkan kepada paham yang mengatakan bahwa mengambil uang suami itu tidak apa-apa untuk kepentingan rumah tangga. Ana tidak. Karena ada keterangan hadis, tidaklah seorang istri mengambil uang suaminya kecuali seperti dia mencuri dalam Islam 70 kali. Jadi kalau ngomong benar-benar dengan sebenarnya demi kepentingan rumah tangga. Au meninami ka bebudi, siapa baik dak laki dak bini menami berjudi tetap bebudi tetap hukum bebudi. Kak berdosa gale. Begitu. Iko ni termasuk anak yang kurang berbakti. Boleh tak kita salat dalam keadaan badan ngawak najis nak dibersihkan? Tak baca mandi karena sedang sakit demam berat dan maksud kalau ia sehat kita ulang salat. Iyalah kalau memang tak ada baca dibersihkan terpaksa tidak salat. Nah itu. Saat kalau puasa tapi tidak salat, sadar hati-hati kamu puasa tak salat. Jangan nganggap mampu swarga. Ya. Sebagai seorang muslim, mana pendapat antum kalau nyingok orang muslim yang berdesak-desakan demi cuman mendapatkan sebungkus nasi yang dibagikan oleh gereja? Nauzubillah. Di mana ini kejadiannya? Tidak ada harga diri ya. Hendaknya pemerintah itu perhati ke yang mak ini. Urusan perut ni lamat kacau dunia ni. Ikon itu termasuk anak yang kurang berbakti dengan ibu semasa hidupnya. Sekarang beliau tiada tinggal penyesalan yang ada. Apa masih ada jalan bagi kau untuk nebus dosa kan ni? Baik, ja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birrin abawayya abaruhuma bihi ba'da mautihima. Telah datang pada Rasulullah dari Bani Salamah, dia bertanya, Rasulullah, masih adakah jalan aku berbakti kepada orang tuaku setelah orang tuaku meninggal? Jawab Nabi, na'am, yo ada. Nah, kalau memang kita merasa, datang seorang sahabat kepada Rasulullah dalam satu riwayat, dia ngomong, yalah kurang lebih dia melawan lah dengan orang tuanya. Durhaka. Jawab Nabi, mak mana cara dia minta maaf dengan orang tuanya ya Rasul? Jawab Nabi, apa yang dia tidak demen, obai. Apa yang tidak demen dia obai. Yang dia tidak demen jangan kita buat walaupun dia sudah tidak ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, aku yanti di Sekojo gimana? Aku dulu tak tahu karena masih tanggung orang tua. Jadi berzakat tanpa niat dan pakai uang mana sama nenek kita Ustaz. Tak boleh kan? Kata ibu aku enggak apa-apa selama masih tak ditanggung makannya. Jadi aku sekarang cak mana diteranya. Gimana yang dulu? Yang dulu ya sudah yang dulu. Yang sekarang jangan seperti yang dulu. Saya sudah 3 tahun kerja dengan orang Cina. Terus tiap bulan puasa bos selalu buat makanan buka puasa buat kami. Tapi salah satu alat masaknya pernah dipakai masak babi. Jadi kami harus bagaimana makan atau tidak? Ya jelas tidak usah. Aku punya duit untuk nginjak orang tua aku makanan. Tapi aku simpan di rumah kami. Terus ada bini aku makanan itu dinjuk ke sama orang tua dia. Mutu aku tanpa tanya aku dulu. Terus aku tanya bini aku, dia baru ngomong dengan aku kalau makanan itu dinjuk ke sama orang tua dia. Apa kau makan tadi tu jas sudah ikhlaskan lagi, ada rezeki lain beli lain, itu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa apa setelah kita mendengarkan azan? Ya doa yang biasa kalau dipandangkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah asyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Apa arti mimpi? Nah, tanya dengan orang ahli mimpi, jangan nanya dengan aku. Nanya dengan anak ni batal tak wudu, batal tak solat. Nah itu kalau mimpi jangan nanya dengan anak ni. Bukan bidang itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kawan aku baru sebulan nikah lah beranak. Nah, kau kan 4 kilo rewang beratnya. Kawan aku baru sebulan nikah lah beranak. Anaknya betina, tapi ia nikah 2 kali, pas lagi hamil sama pas sudah melahirkan. Apa hubungan suami istri mereka masih dikatakan zina? Jelas ketat kalau masih zina, macam mana caranya biar hubungan dia masih lagi tidak zina? Dan bahkan nikahnya tidak perlu diulang lagi. Cukup yang pertama itulah sah. Ya. Pak Ustaz, apa kunci dan rahasia supaya cepat atau mudah menghafal? Banyak baca salawat, jangan makan yang haram. Hindar yang syubhat, apalagi yang haram. Mana Ustaz dengan wong yang menjadi provokasi penyebab sehingga terputus hubungan darah antara anak dan wong tua keluarga kandungnya. Mereka ini masih bisa nyengir dan cengengesan, pecah dak katik dosa. Selama mereka berputusan dan tidak saling berteguran, yang menyebabkan mereka tidak teguran itu akan tetap menanggung dosanya. Sampai kapan pun. Ya. Cak manalah amalan ibadah keluarga biasa provokasi ini. Yang mereka ini ada provokasi membantu dalam memutuskan tali silaturahmi. Seluruhnya harus menanggung dosa. Apa kami makan laksan? Kalau yang bikinnya tuh majelis ngumpi alias keluarga bisa cudian di kamar laki, di tempat cuci, di dapur, di ruang tamu, selalu dicudikan. Ya kalau masakan tetap halal, tidak ada hubungan dengan hal itu. Gerak-gerak jari waktu tayat apa hukumnya? Kata kalau tegak dari sujud tangan digenggam sunat tak? Kalau tidak digenggam, nak berangkat tu ditekankan baik, tak ada digenggam. Tahiyat yang tunjuk bergerak-gerak tu indah Syafi'i makruh hukumnya. Wong dak kalah solat di masjid berdosa dak terus anak dak ridha bak jadi imam solat, macam mana hukumnya? Sebabnya ngapa dia dak ridha bak jadi imam? Dia nak imam apa? Wong yang tidak solat di masjid, tidak solat masjid, tidak sempurna solatnya. Aku seorang anak tapi ibuku orangnya giat mencari uang. Semenjak aku masih sekolah hingga sekarang. Yang kasih uang sering kali ibu, bapak enggak suka. Kerjanya terikat sendiri, enggak mau kerja yang lain, ia hanya mementingkan diri sendiri. Ini malah ibuku banting tulang gara-gara hutangnya. Ibuku yang mencarinya, bapakku merasa enggak punya beban. Dibilangi suka marah, kadang enggak. Aku kesal sama bapak. Aku sekarang sudah berkeluarga, tapi punya ibuku kalau bilangi malah dibelanya bapak. Jadi jengkel, cak mana Ustaz? Kira-kira berdosa enggak ikut campur? Bahkan aku sampai enggak mau mengakui bapak, hanya ibu yang aku takut. Gimana menurut Ustaz? Salah wak kalau nak berjahatan dengan bapak salah. Ini laki bapaknya hukumnya dayus karena tidak melaksanakan kewajiban. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu-ibu yang terhormat. Nah, ini istri saya sudah membuktikan bahwa tidak ada kekhawatiran untuk berpuasa Ramadan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Karena 3 tahun yang lalu istri saya hamil besar, tapi puasanya full. Alhamdulillah, bayi kami lahir sehat, tidak pernah sakit, bahkan gagah. Dan sekarang istri saya hamil muda. Sampai hari ini puasanya lancar. Ini semua karena kami mengikuti saran Ustaz Taufik selama ini tentang kemudahan bila ibu hamil menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillah, boleh pula. InsyaAllah yang ngenjuk ni panjang umur, murah rezeki, disehatkan Allah ya. Kuih
Tanggapi beli tiap hari. Subhanallah, ajarakumullah fima ataitum, jazakumullah khairan. Iya, jadi tak usah kamu yang bunting puasa lah. Ini 3 tahun, 12 tahun yang lalu. Ada betina hamil. 29 hari, anaknya di jero perut emaknya. Tidak puasa cuma hari terakhir. Kerana ngelahir ke. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong takbir kan dia ngeak lahir. 3 kilo 3 mata. Idak gompel, idak rusak. Ada lagi keponaan lahir 4 kilo. Dak gompel, dak rusak. Meletek lagi dak. Ini ada lagi nyusui. Puasa anaknya 8 kiloan berat. Ada yang lagi hamil. Besar juga. Sehat walafiat. Makannya nambah. Jadi tak katik pengaruh. Wong hamil, wong netek itu takut. Itu tu cuman sekadar susanti. Apa? Sugesti. Ini baik. Gawak-gawakan perasaan. Bukan kita yang ada ni banyung susu tu. Ya, nah inilah buktinya wong ni 3 tahun yang lalu. Inilah hamil pula. Ajak pula awak ni. Tiap puasa hamil wong rumah. Subhanallah, bagus juga. Satu orang numpang tanya, Ustaz, siko lagi pengertian laknat tu. Ini kalau nak nanya Ustaz, jangan disebut nama di radio ni. Ya, telepon bayana langsung. Siko lagi pengertian laknat tu apa? Ya laknat, disumpai. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam manakah biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menikah dengan tangannya, wong onani, itu dilaknat. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mutasyabbihina bin mutasyabbihina bin nisa, mutasyabbihina bin rijal kama qala Nabi. Rasulullah melaknat wong lanang nyupoi betina, betina nyupoi lanang. Masuk make sepan lepis. Panjin, itu pakaian wong lanang kan gawe pakaian betina. Banyak. La'ana Rasul akilu riba wa mukilahu wa syahidahu. Rasulullah melaknat wong makan riba. Wa mukilahu sekretarisnya, wa syahidahu sebagai saksinya. Ya, arti laknat itu ya kalau bahasa kita dilaknat lah. Didoa kedak bagus macam itu lah. Pilkada di dusun kami salah satunya kalah. Nah rumahnya samping masjid. Nah dari kalah itulah sekeluarga dilarang ke masjid. Malas mayang di dusun lain. Dosa tak? Ya Allah. Inilah pemerintahan digawak ke masjid ini. Ya salah, jelas salah itu. Masjid kan tidak bersalah dengan dia. Apa masjid melok-melek dia juga? Saat aku nak tanya, aku lagi tinggal suami sudah hampir 2 bulan. Dia sampai sekarang tak katik kabar apa hukumnya. Ya hukumnya dia metu rumah. Ya kalau awak tidak senang, lapor ke dengan pengadilan situ ya. Cari dulu, jangan langsung labang kelubuk tu. Kali lagi nyari duit, baru 2 bulan. Solat tarawih tempat kami 11 rakaat, 2 rakaat pertama. Kan pertamanya baca iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek. Pertanyaan aku, apakah di rekaan yang keempat, 6 dan 8 masih baca iftitah? Baca bagus, tidak baca apa-apa. Terus bagaimana imam? Apakah harus bisa baca surat pendek? Cukup imam baik. Soalnya aku cuma orang biasa, kurang ilmu dan ingin tahu. Ya, benar. Jadi boleh baca iftitah, boleh tidak. Ayatnya melok imam baik. Kadang-kadang lah pacaknya awam ditanya, Ustaz, aku kerja sip-sipan, terkadang aku enggak salat asar. Soalnya aku ada di tempat salat dan aku lagi kerja. Kalau aku mau salat ke masjid, itu saat jam istirahat pertanyaan, aku boleh enggak salat asar yang ditinggal di qadha di waktu maghrib isya ba'da kerja kurang biasanya. Qadha itu memang wajib, tapi kalau sengaja ditinggal hukumnya haram, wajib taubat. Dan solatnya segera dibayar. Itu.
Saat aku ansolubut kelihat kampung Semen, aku mau tanya gimana kalau ada bandit berpuasa, sah tak puasa seorang bandit? Sah selagi daung Islam. Ngapa tidak sah? Sah. Ya, wajib. Tidak bandit, walau bukan bandit, puasa hukumnya wajib. Pak Ustaz setuju kalau Ustaz negara ini menjadi negara Islam sesuai rencana Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Karena negara kita sekarang sudah jauh dari syariat Islam. Tidak banyak pejabat pemerintah, bupati, gubernur lainnya terjerat korupsi. Padahal sudah gaji gede, masih korupsi terus. Iya, kita berharapnya kalau pajak, walaupun dia negara bukan Islam, tapi bagi mereka menerapkan agama Islam. Paling tidak ya jangan terlalu. Bikinlah agama itu kira-kira 80%, dunianya 20%. Kalau memang sudah melenceng jauh, tidak baca. Harus menegakkan hukum Allah. Maka tuh radio ini ngadakan acara ini untuk nambah pengetahuan kita. Boleh tak perempuan nyusui puasa? Boleh tak kalau perempuan nyusui di bulan Ramadan? Nah, inilah model baru pula. Boleh tak kalau perempuan nyusui? Kenapa tak ada boleh? Terjejeritlah budak tu tepi rumah bicukup dan letek. Nah, tak apa-apa yang dipersoalkan ni puasanya. Kenapa orang yang sifatnya baik dipertemukan dengan orang yang sifatnya jelek? Kenapa tidak orang yang baik ketemu orang yang baik pula dan arah? Itulah kadang-kadang wong tidak baik itu bertemu dengan wong baik. Biar wong baik itu main wong yang tidak baik. Kalau baik bertemu baik, lebih besar balonnya, insyaAllah lebih baik. Herudil Mabang Maulanya katanya puasa ada tingkatan. Tingkatan itu apa puasa? Pertama puasa awam, kedua khawas, ketiga khawasul khawas. Puasa awam ya nyago diri dari makan minum. Kalau puasa khawas menjaga diri makan minum, perutnya, kemaluannya dan anggota badannya. Kalau khawasul khawas menjaga hatinya. Zahir dia puasa, hatinya dijaga dari hal-hal yang merusak diri dia. Puasa aku nak nanya, kalau kita puasa nyemir rambut batal tak? Nanti hubungannya nyemir ya haram. Kalau kita puasa mandinya jam 9 pagi tapi ngosok gigi batal tak puasa? Kalau maki odol batal karena ada rasanya. Puasa bonding rambut batal tak? Bonding rambut haram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah. Lillahi anta ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi wa ufawidu amri ilallah. Bagus sahabat, bagus. Amal kebe wa ufawidu amri ilallah. Kuserahkan perbuat seluruh pekerjaanku kepada Allah. Aku Habib di Kayu Batu nak nanya apa hukum mencintai seorang tapi kami saya mencintai? Tidak boleh. Hukumnya haram. Cintai bini wong. Dia ukusannya. Ini Habib ini gelar apa nama? Paling ya bila. Kalau sekadar senang, tak apa-apa lah. Artinya senang, nyingok lah, adanya mak mano. Namanya senang, bukan ada hajat mencintai dia, bukan. Waliyadzubillah, jangan diteruskan. Salat hajat boleh tidak lakukan tiap sebelum sesudah salat 5 waktu atau sebaiknya bagaimana? Boleh. Kecuali jangan setelah salat asar dan setelah subuh. Ngapu aku ni dibohongi wong tu padahal aku enggak pernah bohong sama wong lain. Namanya ujian. Ujian itu bermacam-macam bentuknya. Kan ngapu beda salat tarawih yang di Arab dan di sini. Di Arab santai salat tarawih, dak di sini ngebut tarawih cak dak direkam, dak diirim lagi, mana tiak-tiak lagi. Di Mekah itu satu panjang ayatnya. Ya. Ha. Di sini juga ngebut tak apa-apa, sah salatnya ngebut. Ya, tak apa-apa. Sama dengan mau belajar mobil, yang baru pacak dengan tak baca. Nyerit-nyerit itu, ya kalau macam salawat, biar seger, biar apa, terbakar gairahnya. Bukan nyerit-nyerit yang tak katik kuan lagu macam lagu-lagu barat tu. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Kan? Macam selawat. Tak apa-apa. Bukan nyigit-nyigit yang kati guna tu. Ustaz benda lagi nak buka. Ustaz nak buka apa? Anak lah diantari wong ini. Apakah harus nikah lagi orang punya anak di luar nikah? Dan apa harus keketip lagi? Tak. Nikah pertama itu sah. Yang tidak boleh menikah itu apabila dia hamil karena ada suami. Nah yang itu yang tidak boleh nikah. Kalau dia hamil. Kan hamil itu tidak punya suami. Berarti hamilnya hamil zina. Nah boleh wong yang itu dinikahkan boleh tak apa-apa. Tidak ada larangan. Karena dia posisinya hamil tidak punya suami. Yang dilarang oleh hukum tidak boleh nikah bagi orang hamil. Apabila hamilnya itu dalam posisi yang sah. Kalau posisinya yang tidak sah berarti tidak ada larangan. Berarti dia belum punya suami. Ya Allah. Macam baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdosa dah ibu aku melarang aku menikah sedangkan aku sudah mampu. Oh berdosa menghalang you. Menghalang orang untuk nikah berdosa. Kali ibunya nak milih yang lebih lagi. Ustaz aku lagi puasa sekarang terus dia sakit gigi. Terus sakit gigi minta ampun sampai tertangis. Kira-kira batal apa tidak puasanya? Dia dewek disuruh batal tak galak. Soalnya sudah sore inilah. Tidak ada batal, tidak batal. Gung, langsung ini acara Gung. Menantu betina tak peduli dengan ibu mertua. Dari awal jadi sampai sekarang. Anak kadang jarang silaturahmi. Bunda lah uzu minta nasihat. Inilah yang kadang-kadang yang menjadi sedih ke dalam satu rumah tangga ni yang inilah. Ya. Itulah ada istilah. Jando sikok pacak ngidup anak 7 dengan jual kuih lumpang, dengan jual lemper, dengan jual bikang balik, dengan jual apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia yang medong ini? Dah lupa mulut. Kue mentok. Jualan. Dadar jiwa. Jualan. Lopes. Jualan. Gonjeng. Nak ngidup anak. Nah, sambil merik, nangis, metu ke banyu mata Allah ya Rabbi. Kau tulah aku serah ke ya Allah nak ngidupi anakku 7 ni. Ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya engkau ambil ya Allah. Engkau maha pengasih ya Allah. Dengan merik cabai nangis, netes banyu mata. Rupanya pedas. Ngoreng pisang, nangis. Jualan pagi-pagi metu. Pisang goreng. Lakulah kadang metu ke 10 kok lakulah 5 balik nangis. Ya Allah Tuhanku dah habis pisang. Jual kuih lumpang mak itulah temasem sampai ke laponya. Jual gonjing terkeras sampai gonjing. Terkejel-kejel. Dadar jiwa sampai basi. Ininya apa katisnya jeruk tu. Nak ngidup yang anak 7. Tahan berenggut lah balik dari pasar ngancap pulau belanja. Masak anak. Nyuci. Berjemuran si jando tadi. Nah dikala besar model SMS ini. Anak turut galau. Rahman, Rahim, Majid, Manap, Aminah, Ning Dep, Ning Cik, Ning Yu, Ning Mas. Ya bok. Sini nak makan. Ya bok. Kamilah, sikok berbaju, sikok tak bercelana. Ini bercelana yang tak baju. Yang ni tadi nak TMS-an. Sambil nangis, umat nulangnya anak yang kecil. Mana adik kau? Adik lagi tidur bu. Ya Allah, ya sudah biarlah kek bangun kek baca lah ibu. Kau uslah adik kau yo, yang nyuci piring. 7 gemeritip. Dengan nangis sedih, tahan umatnya. Nana hati. Ngidup ya anak subhanallah.
Yang anak tadi pula cerdas, Allah jadikan nafsu belajar nuntut ilmu. Pacak ngewang yumak jualan, balik jualan sekolah, balik sekolah ngewangi jualan lagi. Ada yang belepitan, ada yang ini. Rukun niat. Malam-malam anak yang tua imam semayang, si umak jadi makmum. Dulu lagi solat, diajari ngaji galau. Rukun tujuh beradik. Nah datang berbini inilah macam-macam. Boleh mantu, mak iwak gerehon. Yang imak kaya pempe iwak gerehon. Yang model ini boleh mantu kau ngajak mak kau sini awas. Mak kau tu jorok. Yang ini ngomong awas kalau ke sini mak kau tu muat malu. Jadi walhasil ya Allah, jando sikok pacak ngidupi anak tujuh. Anak tujuh belum tentu pacak ngidupi umat sikok. Ngapo? Perubahan yang terjadi. Jadi macam SMS ini. Hukum mak manusan, mantu betino tak peduli dengan ibu mertua dari awal. Jadi sampai sekarang. Anak kadang jarang silaturahim, bunda lauzu minta nasihat. Cobalah. Sedih umaknya ni lah. Umaknya SMS ni sedih. Wong tua lauzu, anak lagi tak nyengal. Mantu lah nyongol, anak tak nyengal. Ku semangatnya wong tua nak nada minta duit, ku semangatnya. Katik wong tua nak nada-nada minta duit dengan anaknya. Tak katik mandinjuk meknya. Iyo. Ngapo harga diri. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulud. Kata beliau, aku dan hartaku adalah milik ibuku. Apapun aku disuruhnya aku nurut. Bahkan dijadikannya aku babu pun aku nurut. Begitu taat. Abi Umar bin Hud Al-Attas, beliau berapa tahun taat kepada ibunya sehingga mendapatkan tingkat begitu tinggi di sisi Allah. Jadi ibu hati-hatilah ya. Nyari mantu benar-benar, kamu yang bujang, kamu yang gadis nyari laki benar-benar. Nyari bini yang benar-benar, cantik tak jamin ya. Aku punya cewek, aku demen sama dia, tapi orang tua aku tak setuju. Cak mana? Tak ngurus cewekan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Salli sallim ala jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.